Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan diumumkan. Keluarga Brigadir Yosua curiga pada sejumlah luka di tubuh Brigadir Joshua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan, otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir J dibongkar dengan iringan tangis ibunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi, 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, jenazah Brigadir J kembali dimakamkan secara kedinasan. Sempat menuai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Mantan pengacara Barada Eliezer Deolipa Yumara hari ini mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Deolipa merasakan adanya keganjilan ketika ia diberhentikan sebagai pengacara Baradae. Menurut Deolipa, surat kuasa dari Baradae tersebut mengandung tanda tangan palsu. Pengacara nyentrik Deolipa Yumara tidak terima. Dipecat secara tiba-tiba sebagai pengacara Baradae membuat Deolipa tidak tinggal diam. Senin 15 Agustus, Deolipa mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya ada keganjilan ketika posisinya sebagai pengacara Baradae alias Barada Richard Eliezer mendadak diganti oleh pengacara sekaligus politisi Roni Talapesi. Gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum, di mana gugatan ini diajukan kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Yang kedua, Roni Berti Talapesi Sarjana Hukum, tergugat 2. Jadi tergugat 1 Richard Eliezer, tergugat 2 adalah Roni Berti Talapesi. Tergugat 3 adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badaskrim Mabes Polri, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Sebenarnya tergugat ini adalah Kepala Badaskrim Mabes Polri. Tapi karena kita mengikuti prosedur undang-undang, makanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut serta digugat. Tapi bukan dia yang kita gugat, bukan. Ya Kepala Badaskrim lah. Ya, itu. Di balik upaya Deolipa menggugat Baradae, Roni dan termasuk kepolisian, ada sejumlah alasan yang menurutnya ganjil. Deolipa menyebut jika surat pemecatannya sebagai pengacara Baradae mengandung tanda tangan palsu. 1. Adanya dugaan tanda tangan palsu. Yang kedua, adanya dugaan intervensi. Kalau pengacaranya nggak mau manut orang Jawa nih. Kalau jenengan kalau pengacaranya orang iso manut yo disaiki ditelokno. Dicabut kan gitu kan. Bahwasanya surat kuasa itu ketika ada pencabutan sepihak harus disertai alasan-alasan yang mendasar. Kalau surat kuasa tidak disertai alasan-alasan yang mendasar di dalam surat kuasa tertulis, dianggap batal demi hukum. Paham ya?
Komnas HAM siang ini akan meninjau tempat kejadian perkara penembakan yang menewaskan Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Peninjauan untuk melengkapi penyelidikan peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua, dan berikut pernyataan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Oke Pak, jadi ini agendanya apakah akan langsung ke Bareskrim, ke satu lagi itu ke TKP. Duren 3 ya, atau gimana nih Pak di sini? Saya buka ya. Iya, kami hari ini 2 agenda ya, satu ke TKP, satunya ke Bareskrim. Itu waktunya bersama-sama, sama-sama jam 3. Jadi kami split tim. Ya, untuk TKP memang kami mendalami apa yang ada di sana. Kalau untuk yang ke Bareskrim itu spesifik terkait Baradae. Pemeriksaan Baradae apa yang akan didalami Pak? Ya, semua hal terkait Baradae pasti akan kami dalami dalam konteks peristiwa dan konstruksi peristiwa ini. Dipastikan sudah mendapat izin dari penyidik Pak untuk bertemu? Ini kami sudah berkoordinasi sama penyidik dan nanti akan didampingi oleh penyidik untuk prosesnya. Kalau dari yang ke Bareskrim ini berapa aja Pak? Kalau Bapak tadi Duren 3 ada Pak? Gimana? Kan pembagian timnya seperti apa Pak? Oh ya, nanti kita umumkan ya. Yang pasti kami akan bagi 2 tim, satunya ke TKP, satunya ke Bareskrim. Itu ya. Pak, ini kan pemeriksaan Komnas HAM ke Baradae ini setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pertama kali ya Pak. Apakah akan mendalami yang ia tuliskan di surat itu Pak? Yang ia tuliskan di surat bahwa ia itu disuruh dan juga ada... Semua terkait Baradae atas peristiwa ini pasti kami akan dalami. Termasuk apa yang sudah kami juga dapat beberapa waktu yang lalu terkait Baradae. Pak, gitu ya. Terkait ya, terkait 15 handphone yang dipegang oleh Komnas HAM, apakah itu datanya memang dapat dipastikan bahwa itu milik tersangka atau bagaimana Pak kira-kira? 15 HP yang kami dapatkan dari teman-teman cyber pasti terkait orang-orang yang ada dalam peristiwa ini. Siapa dan apa HP-nya itu nanti karena masih proses di internal kami. Itu ya. Makasih ya. Kapan Pak kira-kira bisa diperiksa? Khusus Bu PC nanti. Pemirsa, pasca pemberhentiannya sebagai kuasa hukum dari tersangka Barada Eliezer, Deolipa Yumara akhirnya buka suara. Deolipa mengaku pencabutan kuasanya atas kliennya adalah cacat formil. Senin 15 Agustus 2022, mantan pengacara Barada Eliezer akan menggugat pencabutan surat kuasa dirinya atas Baradae. Pernyataan ini ia sampaikan saat menggelar konferensi pers di kediamannya pada Sabtu lalu. Terakhir kan nggak ada tanggal sama jam. Yang diketik ini. Ini akan jadi barang bukti di pengadilan nanti. Itu pencabutan, Pak. Tapi ingat, ketika saya masuk gugatan nggak boleh ada penyidikan karena penyidikan jadi cacat formil kan, beresiko. Itu pencabutan, Bang. Itu pencabutan. Ketika saya ngajukan gugatan, otomatis penyidikan harus menungguin keputusan pengadilan. Cacat formil dong. Artinya maksud Abang Maksud saya begini, ketika saya ngajukan gugatan perdata ke Baradae karena pencabutan ini ini saya pengen cari tahu apa persoalannya. Apa persoalannya ini kemudian, tapi ini menguntungkan karena nggak ada lagi BAP yang berubah. Nah, tujuannya itu. Nggak ada lagi BAP yang berubah karena nunggu putusan pengadilan. Jadi BAP tetap BAP yang punya saya pasti. Kalau ada yang berubah pun berbahaya. Saya ada tantangan di situ. Jadi harus tanda tangan saya BAP-nya. Dan saya sama Pak Burhanuddin mencatat apa itu isi BAP. Jadi dengan saya mengajukan gugatan mencegah terjadinya perubahan BAP di hari Senin itu. Tapi sekarang juga pasti orang nggak berani nih. Saya udah publikasikan di hari Sabtu ini kan. Ketika masih menjadi pengacara Eliezer, Deolipa dan kliennya memiliki kode rahasia tersendiri yang hanya mereka pahami. Nyanyian kode ini diperuntukkan jika ada pihak lain yang berusaha menyabotase surat atau komunikasi mereka. Karena Baradae kini tengah ditahan di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Mengintervensi atau menyuruh. Orang mengintervensi atau menyuruh sehingga dia mencabut kuasa. Karena dia ngasih kode ke saya nih. Dia nggak apa-apa disampaikannya, dia ngasih kode. Bang Olive,
ini saya di bawah tangan. Karena gini, Kodenya apa tuh Bang? Jamnya itu bang. jam sama tanggal, tulisan tangan. Ngasih kode bahwasanya ini saya di bawah tangan. Karena kita sepakat. Pokoknya kalau lu ada tanggal dan tangan itu lu dan tidak dibawa paksaan, lu setuju. Tapi kalau nggak ada tanggal tertulisan lu sama jamnya, itu artinya terpaksa dibawa tangan. Atas persetujuan awal antara dirinya dan kliennya, Deolipa menduga adanya intervensi atas pencabutan surat kuasa hukum dirinya. Ia pun akan menuntut bayarannya sebesar 15 triliun rupiah. Foya-foya 15 triliun itu begini, kan 5 hari, 3 triliun saya mau kasih kepada semua petani-petani di Indonesia. Ya, tinggal berapa triliun tuh? Tinggal 12. 3 triliun lagi saya mau bagi-bagi kepada seluruh wartawan di Indonesia. Media massa yang ada. Terus sisa berapa tuh? 9. 3 triliun lagi saya mau bagi kepada semua orang susah di Indonesia. Sisa 6. Sisa berapa? 6. 3 triliun lagi saya mau bikin supaya SDM Polri ini jadi bagus. Jadi duitnya saya bagi-bagi aja kepada seluruh anggota polisi. Sisa 3. Sisa berapa? 3 triliun lagi saya mau beli gunung salak. Enggak. 3 triliun lagi saya mau kasih sama mungkin keluarga korban kali ya. Kalau orang-orang yang menderita gara-gara ini. Ya mungkin pengacara-pengacara yang ikut kerja, ikut apa, saya bagi-bagi aja. Semuanya. Saya cuma ambil 0 rupiah. Tuntutan nominal 15 triliun ini adalah jasa pengacara yang ditunjuk oleh negara melalui Bareskrim untuk mendampingi Barada Eliezer dalam kasus penembakan Brigadir Joshua. Dirinya berencana akan membagikan uang honornya ke keluarga Eliezer, wartawan, Polri, dan orang yang membutuhkan jika tuntutannya dikabulkan negara. Tim Liputan iNews melaporkan. LPSK menerima permohonan perlindungan untuk Baradae. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.